Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara dan Pertamina bekerja sama membangun pusat energi berkelanjutan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dalam rangka mewujudkan target net zero emission pada tahun 2045. Penandatanganan dilakukan oleh Bambang Susantono dan Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati di Sumbu Kebangsaan Barat IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara dan Pertamina menandatangani nota kesepahaman untuk pembangunan Pertamina Sustainability Energy Center atau Pusat Energi Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pertamina untuk mewujudkan target net zero emission pada tahun 2045. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengatakan bahwa IKN memiliki potensi untuk tidak hanya mencapai net zero emission, tetapi hingga menjadi negatif emission. Pusat energi berkelanjutan ini dibangun di wilayah perencanaan 5 IKN dengan luas sekitar 3.720 hektar dan proses pembangunannya dilakukan secara bertahap. Selain itu dibangun sejumlah fasilitas antara lain Pertamina Sustainability Academy, Training Institute, Research and Innovation Center for Sustainability, dan sebagainya. Pertamina Sustainability Center. Jadi inilah yang kita bangun, di mana kita akan mengembangkannya dengan konsep pentahelix. Kita tidak sendirian, kita akan libatkan seluruh pihak untuk pengembangan ini. Jadi ada nanti Research and Development Center yang kita akan bekerjasama dengan banyak perusahaan global di dunia yang memang kompeten di bidangnya. Yang kedua adalah university. Ada Pertamina Sustainability Academy yang memang sudah kami launching bulan lalu dan ini akan dikembangkan di sini. Yang ketiga adalah ini yang sifatnya short and medium term, ini adalah vocational education untuk mengembangkan skill set yang baru. Yang berikutnya ini adalah ada sharing lab. Ini bisa digunakan oleh semua pihak dalam kerangka bagaimana melakukan research untuk energi baru dan terbarukan yang cocok untuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno menyerukan pentingnya persatuan global seperti tercermin dari hasil konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung atau Bandung Spirit. Indonesia berupaya membangkitkan kembali kepercayaan dan solidaritas global sebagaimana semangat yang diwariskan oleh Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang dikenal dengan Bandung Spirit dalam sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Bandung Spirit menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan piagam PBB, yaitu kedaulatan dan integritas teritorial, kesetaraan semua ras dan bangsa, penyelesaian sengketa secara damai, dan pemajuan kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kepemimpinan global bukan soal kekuasaan dan mempengaruhi pihak lain, tetapi dengan mendengarkan, membangun jembatan, menghormati aturan hukum secara konsisten dan memperlakukan semua negara secara sama. The Bandung Spirit enable Indonesia to listen and become part of solution. For Indonesia, global leadership should not only be about power or about the influence to dictate others. Instead, global leadership should be about listening to others, building bridges, respecting international law consistently, and put all nations equally. Menlu juga menyampaikan tema yang difokuskan dalam sidang Majelis Umum PBB tahun ini selaras dengan spirit Bandung yang lahir dari konsensi Asia Afrika untuk dapat memperkuat solidaritas dunia. Ini juga yang semakin membuat Indonesia diakui di mata internasional. Dan dengan spirit ini, Indonesia mendapatkan trust dari dunia dan kita dapat mendengarkan pendapat posisi negara-negara lain. Di saat yang sama kita dapat memainkan peran sebagai jembatan.
Dalam Forum Merdeka Barat 9 Road to Ice Forum 2023, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Forum Internasional Archipelagic and Island States Forum akan menghasilkan langkah konkret berkaitan dengan kelautan. Sejumlah upaya konkret tersebut terjalin antara Indonesia dan beberapa negara lain, misalnya kerjasama untuk pemurnian minyak dengan negara Afrika. Konferensi tingkat tinggi Ice Forum 2023 kembali digelar di Bali pada tanggal 10 hingga 11 Oktober mendatang. Kegiatan ini merupakan kontribusi Indonesia sebagai inisiator yang dibentuk untuk mewadahi 46 negara kepulauan dan pulau di seluruh dunia dalam menangani isu-isu global yang berkaitan dengan kelautan. Ketua Penanggung Jawab Bidang Substansi Penyelenggaraan KTT ICE 2023 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tujuan Ice Forum adalah untuk pemulihan pasca pandemi berbasis ekonomi biru, pengembangan berkelanjutan dan kesehatan laut, serta terciptanya solidaritas antar negara kepulauan. Luhut menilai Indonesia memandang penting Forum ICE sebagai forum untuk membangun kemitraan strategi dengan negara, organisasi, dan pelaku pembangunan lain, baik di tingkat regional maupun global secara aktif. Untuk itu, Indonesia mengajak negara-negara anggota ICE Forum berkolaborasi dan gotong royong memperkuat kerangka kerjasama konkret ICE Forum. Konkret kepada masalah, misalnya sampah laut, ya kan, misalnya coral reef, misalnya apalagi replanting mangrove, restore tadi coral reef dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan, bulu helues yang kita punya, kita juga coba sharing sama mereka. Dan negara-negara berkembang ini itu kan butuh yang konkret. Misalnya Presiden memutuskan kerjasama dengan Kenya untuk oil refinery. Kita kerjasama dengan Mozambik. Kemudian dan South Africa. Itu semua proyek-proyek konkret. Kita impor tadi sapi, daging, makanan gandum, kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10%, 15%, ya kita impor dari mereka. KTT ICE Forum juga akan diikuti oleh 9 pimpinan organisasi internasional, antara lain dari Forum Negara Kepulauan Pasifik, Kelompok Kerjasama Negara Melanesia, Kelompok Negara Komunitas Karibia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Selain itu, forum tersebut akan dihadiri oleh para kepala atau pimpinan dari organisasi antara pemerintah dan non-pemerintah, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, serta Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia. Informasi lainnya pemirsa, Palang Merah Indonesia bersama dengan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan menggunakan momentum berakhirnya respon COVID-19 dengan menyelenggarakan acara penutupan dengan tema menyatukan kekuatan, tangguh hadapi pandemi dan siaga krisis kesehatan. Dalam acara tersebut, PMI juga meluncurkan 2 buku pembelajaran pandemi yang diharapkan dapat menjadi bekal kesiapsiagaan bencana kesehatan di Indonesia ke depannya. Menutup berakhirnya masa pandemi COVID-19, Palang Merah Indonesia meluncurkan 2 buku pembelajaran pandemi, yakni Bergerak Bersama Melawan COVID-19 dan Pembelajaran Vaksinasi COVID-19 Catatan Palang Merah Indonesia. Sekretaris Jenderal PMI AM Fahir dalam diskusi yang bertajuk Menyatukan Kekuatan, Tangguh Hadapi Pandemi dan Siaga Krisis Kesehatan menyampaikan bahwa peluncuran buku ini merupakan bekal kesiapsiagaan bencana kesehatan ke depannya yang mengacu pada semangat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meski Indonesia telah berhasil melalui masa pandemi COVID-19 dan masuk pada masa endemi, kita perlu duduk bersama mengumpulkan pembelajaran terbaik dari pandemi itu dan menyatukan kekuatan kolektif untuk kesiapsiagaan pandemi dan krisis kesehatan di masa depan. Mengacu pada semangat pemerintah melalui penandatanganan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan 2023 Agustus yang lalu. Karena itu harapannya nanti dengan diskusi setelah ini kita akan banyak lagi memperoleh pengayaan dari pengalaman kita sebelumnya.
dalam menghadapi COVID-19 nanti. Lebih lanjut, Fahir juga memaparkan dengan mengedepankan kualitas layanan melalui penguatan kapasitas PMI dan penguatan kolaborasi, upaya penanganan pandemi oleh PMI telah berhasil menjangkau sekitar 38,5 juta masyarakat di 34 provinsi di Indonesia dengan total nilai bantuan sekitar 101 miliar rupiah. Upaya penanganan pandemi oleh PMI telah berhasil menjangkau sekitar 38,5 juta masyarakat di 34 provinsi di Indonesia dengan total nilai bantuan sekitar 101 miliar rupiah tersalurkan selama operasi COVID-19 di tahun 2020 hingga 2023. Oleh karenanya, ia pun mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam menyatukan kekuatan untuk memperkuat arsitektur kesehatan Indonesia yang lebih tangguh di masa yang akan datang. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.